Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini akhir seharian di gubuk saja, apalagi ini musim hujan ya. Musim hujan, musim badai. Apalagi ini firasat lagi di mana-mana banyak terjadi sekali bencana, entah itu hujan angin, entah itu banjir. Ya itulah tadi kenapa? Karena manusia sudah tidak sayang lagi dengan alam. Ya, manusia sudah banyak sekali mengotori alam ini dengan hal-hal yang tidak perlu. Yang tadinya tempat pepohonan untuk menjaga resapan air, semuanya ditebang hanya karena nafsu manusia. Ya Aki hari ini tidak keluar dari gubuk Aki ini. Aki hanya tiduran karena Aki ini di bulan suci Ramadan ya. Entah kenapa hari ini badan Aki ini sedikit lemas ya, sedikit karena berpuasa dari kemarin sampai tadi pagi hanya minum. Jadi badan Aki ini sedikit lemas, makanya Aki tidak keluar rumah. Dan terasa Aki pernah Aki ada salah satu dari Santiknya Bang mengatakan bahwa Raimondo ini sudah taubat katanya. Bahkan sudah sempat menemui Bang Ray Lampung. Selamat. Kepada pokok. Oh. Mau apa kau kesini Mahesa? Mau mencari kau. Mau mencari keselamatan. Ini sudah ketemu. Mau apa kau mencari keselamatan? Ada apa dengan keselamatan? Kemungkinan kau mengetahui keberadaannya Raimondo. Lah, kenapa kau tanyakan dengan keselamatan? Kau kan setiap hari bersama Raimondo. Kenapa Raimondo semenjak ke Padepokan Bang Ray tidak pulang lagi? Kalau itu harusnya kau tanyakan dengan Bang Ray. Kenapa kau tanyakan dengan keselamatan? Jadi seolah-olah keselamatan ini tahu keberadaan Raimondo. Mungkin Raimondo sudah tewas. Kau pasti tahu. Kenapa kau kaget ketika Bang Ray Raimondo menghadap Bang Ray ingin bertobat? Kenapa kau kaget? Itulah yang dinamakan hati itu diberikan cahaya dari Yang Maha Kuasa, Mahesa. Saya tidak terima kalau misalnya si Raimondo itu bertobat. Intinya saya lagi mencari Raimondo. Oh, kemungkinan kau pasti tahu. Aki tahu. Raimondo saat ini mungkin di dalam kubur. Dia menikmati apa hasil selama ini yang dia dilakukannya. Jangan bicara kau. Oke, dia masih hidup. Oh, dia masih hidup. Ya mudah-mudahan dia memang benar-benar bertobat. Jangan-jangan si Ray ini menghasut dia untuk bertobat lagi. Tidak mungkin Bang Ray menghasut. Bahkan yang telinga Aki yang mendengar, mata Aki yang melihat, Raimondo itu dari pagi mencari Bang Ray Lampung sampai sore, bahkan sampai malam. Karena kegiatan Bang Ray padat, dia menemui tengah malam hari. Karena apa? Justru Aki bertanya-tanya, benarkah Raimondo bertobat? Kalau dia sampai bertobat, otomatis akan dicari dengan Mak Lampir. Nah, kenapa tidak digunakan dengan Kocok Bonggolo Mak Lampir? Tertutup. Oh, ditutup. Mungkin Bang Ray yang menutupnya. Jadi kami kehilangan dengan informasi di mana dia keberadaannya. Jadi kau kehilangan informasi di mana keberadaan Raimondo. Makanya saya mencari kau. Kau pasti mengetahuinya di mana keberadaan Raimondo. Kami tidak terima kalau dia bertobat. Oh, jadi kau tidak terima kalau Raimondo bertobat. Apa keberatan di kau, Mahesa? Otomatis kekuatan kami berkurang. Ya memang itu tujuan dari Bang Ray agar Mak Lampir itu bertobat. Bukan saja Raimondo yang bertobat, kau juga harus bertobat. Tesan yang sudah muncul kembali saya harus bertobat. Jangga harus bertobat. Kemana Jangga? Kemana Tesan? Kenapa tidak nampak batang hidungnya? Apakah dia sudah mulai sakit-sakitan? Tidak mungkin. Mereka punya tugas masing-masing. Punya tugas masing-masing. Bahkan tadi kameramen Aki memantau ke rumah Tesan. Tesan pun tidak ada, mobilnya pun tidak ada. Jangan-jangan mendengar Raimondo tobat, Tesan ini kembali ke dusun. Ternyata dia tidak mau dijebak dari Mak Lampir. Tidak mungkin dia kembali ke dusun. Saya yang mengetahuinya di mana. Oh, kau mengetahui Tesan di mana? Yang pasti kami akan merampas-rampas semua tanah warga di sini. Sudahlah Mahesa, berhenti dulu kau mengatakan mau merampas tanah warga. Pikirkan saja nasib Raimondo saat ini. Nasib Raimondo saat ini mungkin Mahesa. Aki tidak tahu juga mungkin dia ini sakaratul maut karena terlalu banyak dosa. Jangan bicara kau, selamat. Tidak mungkin dia sakaratul maut. Aku sepertinya dia ini bertobat. Mahesa, pasti dia hasut dengan kalian. Biasanya kalau orang sudah menumpuk dosa dan dia bertobat itu sudah dekat dengan detik-detik sakaratul maut biasanya Mahesa. Jangan-jangan Raimondo ini karena badannya tinggi besar, dia ini sudah sakaratul maut. Banyak penyakit itu. Tidak mungkin. Saya akan ke Padepokan mencari Raimondo. Silakan saja kalau kau bisa sampai ke Padepokan. Dan Aki pastikan kau pun tidak akan menemukan Raimondo di Padepokan. Karena Raimondo saat ini mungkin otaknya lagi dicuci dari Bang Ray. Dicuci, dihipnotis. Ya itu dihasut namanya. Tidak ada yang menghasut. Kalau itu untuk sebuah kebaikan, itu pun dianjurkan. Agar apa? Agar manusia ini sadar. Aku tahu maksud dari tujuannya Bang Ray menobatkan Raimondo.
biar kekuatan kami berkurang kan? Bukan saja bagaimana ketika kau menghasut Uyut Notogogo, menghasut Uden Botak. Agar apa? Agar saudara-saudara Bangge itu juga semua seperti kau. Tidak, Mahesa. Cukup Uyut Notogogo dan Mahesa. Bahkan Uyut Notogogo dan Uden Botak. Bahkan saat ini Bung Laga pun, entah itu pesanan, entah itu, Aki tetap meragukan apakah dia memang benar-benar gawat. Tapi alhamdulillah selama bulan puasa ini Bung Laga tidak tanduk yang mencurigakan. Bahkan dia mengaji, membaca sholawat. Aki tidak tahu, tapi hati manusia itu kan tidak bisa diselami. Dia lagi mendalami ilmu sesatnya. Hah? Tidak mungkin Bung Laga mendalami ilmu saja dengan bersolawat, mengaji. Yang adanya mungkin Dia itu sudah menyimpang. jadi Bung Laga sudah menyimpang. Jadi Raimundo pun saat ini sudah menyimpang Kemungkinan sudah menyimpang semua. setelah tidak sehati dengan kau, Menyimpang. tidak bisa mengikuti jejak melampir, dia pun sudah menyimpang. Sudahlah Mahesa, tinggalkanlah semua perilaku-perilaku burukmu. Nah, Aki sebenarnya ingin tenang di gubuk ini. Dari pagi bahkan dari kemarin Aki ini tidak keluar-keluar dari gubuk karena badan Aki sedikit kurang fit ya. Apalagi cuaca ini cuaca kurang bagus. Apalagi entah di dunia mana mungkin terjadi perang ataupun apa, Aki tidak tahu kan. Makanya cuaca ini sedikit tidak enak. Nah, jadi jangan kau mengganggu ketenangan Kiselamat ini. Makanya beritahu dulu di mana Raimundo. Kau pasti mengetahuinya. Kau ingin tahu Raimundo? Tidak ada di dalam kantong Kiselamat. Kau jangan bercanda. Mungkin di kantong sebelah sini. Saya ini serius, Kiselamat. Oh, tidak ada. Apakah di dalam pusaka ini? Oh, tidak ada juga. Saya tidak terima. Kalau dia ikut, Kalau Bang kau Ri. tidak terima, kamu apa? Mendatangi gubuk Kiselamat. lebih baik dia mati daripada ikut Bang Ri. Apakah kau ingin mencabut nyawa Kiselamat di sini? Apakah kau yang akan aku ikat di sini nanti? Sudahlah Mahesa, hentikanlah semua perilakumu. Apalagi ini sebentar lagi udah di penghujung bulan suci Ramadan ini. Kapan kau akan bertobat? Di bulan inilah manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Ki, saya tidak kenal Ramadan. Oh, kau Lebaran. Untuk apa saya merayakan Lebaran? Kenapa juga kau harus kenal Ramadan? Tapi Apa saya menghormatinya? Ramadan adanya di Umbul Cepit, Ramadan adanya di Tanjung Harapan. Tapi bulan suci Ramadan bulan penuh berkah. Seharusnya mengetuk itu hatimu, Mahesa. Lebih baik kau cepat-cepat beritahu di mana itu Raimundo. Ingin kami bawa pulang. Kalau aku tidak memberitahu, kamu apa? Nyawa kau terancam. Oh, nyawa Kiselamat ini bukan saja kau Mahesa yang menginginkan. Bahkan siapa Janggar, Raimundo menginginkan nyawa Kiselamat, tapi tidak bisa lepas dari tubuh Kiselamat ini. Yang pasti kalau kami ini bersatu, kau akan habis. Kiselamat. Oh, kalau kalian bersatu, kami akan habis. Kau kira bolu, kau kira donat, yang ketika kalian makan kami bisa habis. Sudahlah Mahesa, lebih baik kau pergi dari sini dan jangan pernah ganggu ketenangan Kiselamat. Saya tidak akan pernah pergi dari sini sebelum saya mengetahui di mana itu keberadaannya Raimundo. Nanti ketika amarah Kiselamat memuncak, Malah itu yang aku tunggu. Aki ini dari tadi mengelus dada. Kenapa? Ini bulan suci Ramadan. Aki ini tidak ingin ada kekerasan. Jangan kau kira badan Kiselamat kurang fit, kau sesuka hatimu membabat Kiselamat, tidak akan bisa. Makanya Kiselamat sudah mengeluarkan pusaka ini. Kenapa? Untuk membentengi Kiselamat. Karena Aki yakin setelah 2 hari Kiselamat tidak keluar, pasti ada yang mendatangi gubuk Kiselamat ini. Apalagi yang dengar Raimundo sudah bertobat, pasti ada yang tidak terima. Entah Ateng, entah kau, entah Yang siapa. pasti saya yang tidak terima. Oh, Hah? jadi kalau kau tidak terima, kau mau apa ke sini? Mau menghabisi Kiselamat? Iya. Habisi kalau kau mampu. Jangan kau hanya petendang-petendang di hadapan Kiselamat. Kiselamat pun bisa marah, Mahesa. Jadi kalau kau mencari Raimundo, kau salah alamat. Kau Kalau pasti mengetahuinya, Selamat. aku mengetahui terakhir kali, ketika Aki mengucap salam kepada Bang G, dia berada di padepokannya Bang G. Tapi setelah itu, apakah dikubur dari Bang G, apakah dihanyutkan, Aki tidak tahu. Mungkin Jangan-jangan dia ini bertobat setelah dipengaruhi dengan Ray, dihasut dengan Ray, si brengsek itu. tidak ada yang mempengaruhi. Mudah-mudahan itu diketuk hatinya dari Yang Maha Kuasa. Bahkan ketika dia dihipnotis dari Bang G Lampung, dia semuanya terbuka. Bahkan kalian pernah melakukan ritual cangcut bolong nenek-nenek peot. Bahkan pernah kalian ritual sesat dengan Mak Lampir. Semuanya sudah disampaikan dengan Bang G. Jadi Mak Lampir ini tinggal menunggu dia muncul saja, dia
pasti Tidak dibabat. semudah itu. Ilmunya malampir itu sakti. Bisa Tidak lama. ada keasaktian di muka bumi ini yang abadi. Yang abadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia apalagi mak lampir iblis yang adanya hanya kesombongan, Maha. Tidak ada kekuatan mak lampir. Kalau dia memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, mungkin ketika dia 10 sampai bahkan 50 kali mengirimkan telur dan santet Banaspati ke gubuk keselamatan, mungkin Kislamat sudah tewas, tapi buktinya Kislamat masih tetap tegak berdiri. Bahkan paku-paku karatannya yang dikirim dari mak lampir akibat gubuk. Ya saja. Akan kuadukan dengan malampir. Hah? Jangankan mak lampir, mbahnya mak lampir, kau datangkan ke sini. Biar kalian dihabisi semua dengan malampir. Kau dengar tidak? Mbahnya mak lampir, kalau ada mbahnya lagi mak lampir, datang ke hadap Kisamat. Biar Kisamat sebelah sekali. Kau jangan sombong, selamat kau. Lawan dulu aku. Oh. Aku tidak akan membiarkan Mahesa. Makanya aku dari pagi sudah mengeluarkan pusaka, karena aku yakin pasti sudah ada yang datang. Jangan sampai pusaka ini menusuk matamu, membutakan matamu, jangan sampai. Aku tidak akan pernah buta. Mengerti kau? Hah? Karena mata Buta kan sama mataku dah. Buta kan? Oh. Kalau tidak. Semacam masih beruntung kau. Kalau tidak sudah kalau aku tidak mengasihanmu, sudah buta benar mata kau. Bang Gres saja tidak mampu membuta. Karena apa? Mata hatimu yang sudah buta terlebih dahulu. Memang mata hatiku sudah tertutup. Orang itu akan tercermin, dia akan sempurna hidupnya ketika mata hatinya terbuka, bisa melihat mana baik, mana buruk, mana jelek, mana bagus. Tapi kau yang ada hanya keburukan di dalam dirimu, tidak ada sedikit pun kebaikan. Aku akan membuat kehancuran di kampung ini. Termasuk kalian. Mimpi itu terlalu tinggi, Mahesa. Lebih baik bagaimana kau juga bertobat? Bagaimana? Saya mau bertobat. Nanti saya mau bertobat. Untuk apa saya bertobat? Uang sudah banyak saya keluarkan. Kalau kau bertobat, Aki akan pertemukan kau dengan Remondo. Bagaimana? Ini tawaran yang menarik. Kalau saya bertobat, Aki akan temukan kau dengan Remondo. biar saya bertobat. Tapi tobatnya dari hati, bukan dari mulut kau. Karena mulut kau ini sama seperti Bung Laga, sama seperti Teser, sama seperti Janggal. Hari ini bilang tobat, ingin merubah perilaku. Kau tahu makna dan arti tobat sesungguhnya itu seperti apa? Seperti apa? Tobat dan sesungguhnya itu maknanya kau tinggalkan semua perbuatan buruk kau selama ini, kau buka lembaran baru, kau lihat sebuah jalan lurus untuk menuju sebuah kebaikan. Itu namanya tobat. Yaudah, mulai sekarang saya tinggalkan semuanya. Baik, duduk kau kalau kau ingin bertobat. Nanti akan Aki bertemukan dengan siapa? Dengan Remondo. Aki temukan kau di alam kubur. Bagaimana? Jangan macam-macam. Bukan hati kau Mahesa. Kalau lagi tidak fit, ha? Hati kau Mahesa. Oh, kau memang ingin membuat kegaduhan di sini namanya Mahesa. Kau sedang berpuasa kan? Justru itu makanya Aki sabar. Dari tadi Aki mengelus dada karena Aki sedang berpuasa. Nah, nek. Oh, kau membawa dua Saya sudah mempersiapkan. Pastinya kami ini akan terjadi pertempuran. Nah, hidup mati. Oh, kau sudah menyiapkan dua siung gajah. Dua siung gajah yang selama ini kau gunakan untuk merampas harta-harta orang. Mahesa, ada yang janggal di gubuk. Jika Aki bangun, ini sendal siapa yang berada di gubuk keselamatan ini? Karena Aki tidak tahu apakah sendal pencari kayu ataukah sendal dari suruhan kau yang sudah datang ke sini tinggal ketika melihat keselamatan terbangun. Yang pasti kalau kau ini sudah dikelilingi dengan anak-anak buah dan buah. Oh, Aki ini sudah dikepung, sudah dikelilingi dari anak buah mak lampir, sudah dikelilingi dari anak buah kau. Bahkan prewangan-prewangan malampir. Oh, perewangan mak lampir. Makanya entah kenapa Aki ini digerakkan hati Aki untuk mengeluarkan pusaka. Ternyata memang iya. Mungkin memang ada aura-aura negatif yang dikeluarkan dari mak lampir yang ingin menghabisi Kisamat. Inilah kalau ketika kita berjuang. Lebih baik kau serahkan itu cincin itu. Oh, cincin ini kita serahkan. Akan kau bayar Ingin kau bayar berapa? 5 juta. 500 miliar pun tidak akan Aki berikan kepada kau Mahesa.
Tapi akan aku berikan cuma-cuma kepada orang yang ingin berbuat baik. Apa alasan kau berbicara seperti itu? Karena mustika ini apabila digunakan untuk kejahatan, dia akan hilang dengan sendiri. Jadi, Apa yang bilang kebaikan? apabila dia digunakan untuk kebaikan dan menolong orang lain, maka dia akan menambah pahala. Dia akan diberikan ketenangan. Coba kau beritahu apa kegunaan. Kegunaannya untuk membentengi diri keselamat. Buktinya keselamat di tengah hutan tidak pernah kekurangan makanan. Untuk usaha bisa tidak? Untuk usaha akan sangat bagus. Buktinya keselamat itu tidak pernah kekurangan walaupun hidup di hutan. Karena tahu kau tidak, sejatinya rezeki itu hanya segelas air dan sebutir nasi yang masuk. Bolehkah ke dalam usaha. saya menyentuhnya? Oh, Saya boleh. kan berjiwa baik. Baik, silakan kau. Siapa tahu kalau misalnya memang cincin itu bisa kupegang, bisa kupakai, berarti kubayar 5 juta. Silakan kau sentuh. Kalau kau memang Panas sekali. itu Selamat. itu kau katakan hatimu berhati baik. Saya sudah mencoba hatiku baik. Mulutmu bisa berkata baik, tapi hatimu bertolak belakang dengan apa yang kau ucapkan. Kau Berarti jiwaku harus baik dulu. bersihkan dulu hatimu. Bagaimana caranya? Kau ambil rinso, kau ambil sabun colek, Saya tidak bercanda. kau ambil sabun kayu, kau bersihkan hatimu. Aku menginginkan cincin itu. Oh, kau menginginkan, Aki akan bagikan. Tapi sebelum itu, ini mau kau. Dari tadi kau memancing kesabaran keselamatan habis. Aki ini sedang berpuasa, Mahesa. Saya tidak peduli. Mau kau berpuasa? Jadi kalau memang tujuanmu mencari Raimundo ke tempat keselamat, itu salah alamat. Kau cari dia di Lubuk Segep ataupun di Lubuk Dukun, mungkin kau temui Kiai Sabturi, mungkin dia sedang mengaji di sana. Raimundo, Iya. Karena setelah dia pulang dari Banggai, Banggai menitipkannya kepada Kiai Katib. setahu saya Raimundo tidak bisa mengaji. Justru itu dia mencari guru ngaji agar dia tidak tersesat kembali, Mahesa. Lalu kau kapan? Saya tidak akan mungkin bertobat kecuali kalau serahkan itu cincin. Kalau hanya perkara cincin kau ingin bertobat, Aki 1000% tidak percaya dengan mulutmu, Mahesa. 1000% Aki tidak percaya. Karena apa? Karena mulut itu ucapan setan. Kalau tidak didasari hati dan akal pikiran. Hatimu saja masih bertolak belakang dengan apa yang kau ucapkan. Sudah lebih baik. Bagaimana kau mengetahuinya? Selamat. Aki lebih baik kau jawab jujur. Siapa orang suruhanmu yang sampai ketinggalan sendal di sini takut melihat Selamat bangun? Yang pasti itu akan anak buahku yang selalu mengawasi kau. Beruntung Aki puasa. Jangan-jangan kau mengutus orang untuk memberikan racun di gubuk Selamat ini. Tapi belum Aki puasa, jadi semua apa yang ingin kau lakukan semua mentah dan gagal. Sebentar lagi kalian tidak akan pernah berpuasa. Hah? Sebentar lagi lebaran. Otomatis kalian akan haus. Kau tahu bahwa di bulan suci yang penuh fitri itu, bulan penuh maaf-maafan, disitulah kau harusnya bertobat. Kau harus meminta maaf ke semua orang yang sudah kau sakiti. Coba saya ingat dulu. Siapa saja yang Sudah sakit? berapa ribu orang yang kau sakiti, Mahesa? Aki bertanya, ada tidak 1000 orang? Adakah 100 orang? Adakah 10 orang yang sudah kau sakiti? Yang hartanya kau ambil dengan kau bayar 1000 rupiah tanahnya. Yang kau ambil anaknya hanya kau untuk tumbalkan dengan mak lampir. Kau ingat sudah berapa puluh orang yang kau sakiti? Bagaimana kalau mereka meminta maaf denganku? Kau yang salah, kau yang meminta maaf. Jangan kau putar balikkan isi dunia ini, Mahesa. Tidak sudi. Saya tidak sudi ingin minta maaf dengan mereka. Untuk apa? Dari mana kau ingin bertobat kalau kau tidak mau meminta maaf? Lebih baik kita meminta maaf. Dan yang lebih mulia, orang yang memaafkannya. Belum tentu kau meminta maaf orang memaafkannya karena sakit anaknya sudah kau tumbalkan, hartanya sudah kau ambil. Bisa bikin lagi anak. Mungkin itu guru entot yang kau maksud bisa bikin anak lagi. Tapi tidak dengan orang yang sudah kau ambil anaknya di dalam kandungan hanya untuk menumbalkan kepada mak lampir. Lalu kemana saat ini mak lampir? Kenapa? Apakah dia dikurung dari malaikat? Di bulan suci Ramadan ini dia tidak pernah nampak. Apakah dia sudah diikat dari malaikat? Makanya Raimundo sampai bertobat. Apakah dia pasti diangsur dengan ini? Selamat. Aki bertanya, apakah mak lampir sudah diikat dari malaikat selama bulan suci Ramadan? Tidak mungkin. Sehingga Raimundo tidak punya pegangan lagi dan mendatangi tempat Banggai dan bertobat. Dia bertapa. Selamat. Oh, bertapa. Selama bulan Ramadan ini. Pantas saja anak buahnya kelimpungan dia bertobat
ingin menambah kekuatan Ya pasti untuk mengalahkan mereka, untuk mengalahkan Bang Rey, termasuk kalian. termasuk Ki Selamat. Lalu apa salahnya kami, Mahesa? Selalu mengganggu urusan kami. Mengganggu urusan. Makanya jangan ganggu kami merampas tanah-tanah warga. Jangan ganggu untuk berapa. Kami hanya menolong orang-orang yang lemah yang kalian tindas. Sudah terlalu banyak orang yang kalian tindas. Bahkan wanita-wanita yang tidak berdosa ketumbakan itu adalah harus kami bantu, Mahesa. Wanita-wanita cantik sini buatku semua. Oh, wanita-wanita ini Mahesa. Kalau kau memaksa Selamat menggunakan kekerasan, jangan salahkan Ki Selamat. Oke, memang ini aku setuju. Jangan kau kira tubuh Ki Selamat lemah, bisa kau mudah kau kalahkan. Mati kau Selamat. Cepat beritahu di mana Raimondo. Aku tidak akan memberitahu di mana Raimondo. Dia akan mati kalau bertobat. Lebih baik dia pulang. Ketika dia sudah bertobat, itu menjadi tanggung jawab dari Banggai Lampung dan Ki Selamat. Jangan sampai Raimondo terjerumus kembali. Ingat itu. Ingat kematian dia akan mendatangi. Kematian Raimondo ketika dia sudah berada di tangan Banggai, itu tanggung jawab dari semua saudara-saudaranya. Kau masih saja kuat kau. Jangan kau kira ketika Ki Selamat berpuasa semudah itu kamu menakut Ki Selamat. Katanya kau lemah. Lemah di hadapan Yang Maha Kuasa itu wajib. Manusia itu tidak ada daya dan upaya di hadapan Yang Maha Kuasa karena hamba sahaya. Tapi tidak dengan kau yang sudah dirasuki iblis dan setan sehingga kau seolah-olah penguasa di muka bumi ini. Memang kami penguasa. Penguasa kegelapan kau maksud ini. Hop. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Tunggu kau Selamat. Jangan kau datangi lagi. Dan jangan kau tanyakan Raimondo kepada Ki Selamat. Aku akan balas dendam. Kalau kau ingin balas dendam, bawa Mak Lampir dengan mbah-mbahnya sekalian. Hah, kesini kameramen. Aku tidak menyangka ketenangan Ki Selamat hari ini diganggu dengan munculnya Iblis Mahesa. Dia murka, marah ketika mencari Raimondo sudah tidak ada lagi bersama mereka. Raimondo setahu Ki Selamat dia sudah menemui Banggai Lampung dan ingin bertobat. Lalu apa salahnya ketika Raimondo diketuk hatinya, diberikan cahaya kehidupan, ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk meninggalkan semua perilaku-perilaku buruknya. Bahkan Banggai menyuruhnya meminta maaf kepada seluruh orang yang sudah disakiti hatinya. Apakah itu salah? Tapi entah kenapa Mak Lampir mengutus Mahesa mencari keberadaannya, membawa Raimondo hidup atau mati. Karena Mak Lampir tidak terima ketika Raimondo mendatangi tempat Banggai Lampung, padepokan Banggai Lampung untuk bertobat dan meninggalkan semua perilakunya. Jadi sahabat-sahabat, dari sini ke depan tantangan akan semakin berat. Bukan saja yang tadinya amarah Mak Lampir itu mungkin masih sedikit bisa ditenangkan di bulan suci Ramadan ini. Saat ini pengikut utamanya, pengikut setianya pun sudah meninggalkannya Raimondo. Bahkan di ritual-ritual yang selama ini dilakukannya sudah ditinggalkan dari Raimondo. Tapi jangan kita percaya 100% karena kita tidak tahu trik licik Mak Lampir, trik licik Raimondo ini akan seperti apa ujungnya. Karena aku yakin Raimondo ini mungkin juga separuh hatinya masih penuh keraguan. Karena dia akan menghadapi dua ancaman sekaligus. Apabila dia bertobat, dia akan menghadapi Mak Lampir dan antek-anteknya. Mak Lampir, Mahesa tidak akan pernah terima, Janggang tidak akan terima, Supeng tidak akan terima, dan semua akan memusuhinya dan ingin menghabisinya. Tapi kalau dia bersama Mak Lampir, dia hanya mengikuti perintah apa kata Mak Lampir. Karena saudara-saudara spiritual itu tidak ada yang ingin membunuh, tapi hanya ingin mengetuk hatinya agar apa yang mereka lakukan selama ini dilihat bahwa itu adalah keburukan dan tinggalkan. Tidak ada maksud lain. Karena kalau untuk menghabisi dan membunuh seseorang itu sangat mudah, tapi ketika untuk mengotok hati dan menyadarkannya, itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Karena apa? Karena hati manusia tidak bisa kita selami, tapi
sedalam-dalam lautnya bisa kita ketahui, tapi hati manusia tidak bisa kita teka bagaimana maksud dan tujuannya. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan ke selamat ini dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Ikuti terus perjalanannya. Subscribe juga channelnya dari santrinya Bagre Lampung yang bernama Cindo Channel. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Jangan pernah kita tebar amarah, jangan pernah kita tebar benci, karena itu akan menambah beban di dalam hati kita. Lebih baik kita buka hati kita dengan lapang-lapang ya. Kita maafkan semua orang yang sudah pernah berbuat jahat, walaupun ya kita yang salah walaupun orang yang salah lebih baik kita yang meminta maaf, karena ketika kita meminta maaf maka hati kita ini akan plong ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan dimudahkan semua urusan dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah ya. Sayangilah kedua orang tua kalian, karena Aki yakin ya, begitu berkah orang tua itu adalah ridho dan berkah dari Yang Maha Kuasa. Tanpa orang tua kita tidak mungkin ada di muka bumi ini. Tanpa orang tua kita tidak mungkin bisa melihat matahari terbit dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Itulah berkahnya orang tua. Maka dari itu jangan pernah kau sakiti atau kau gores hati orang tua. Maka ketika hatinya tergores, muka dari Yang Maha Kuasa akan turun. Maka dari itu muliakan dan doakan ketika dia sudah tidak ada. Apabila ada tutur kata Keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Karena Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilap ya. Tidak ada sedikit pun kebenaran di dalam diri Keselamat ini, karena kebenaran sesungguhnya hanya milik Allah. Aki tidak pernah merasa paling benar, tapi setidaknya Aki akan belajar terus berbuat benar, belajar terus berbuat baik. Itu yang menurut pengetahuan Aki ya. Apabila ada tutur kata Aki yang tidak pas, Aki mohon maaf. Itu saya Aki tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.